Sore ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang memang sudah lama saya mau sampaikan ini, tapi saya jadikan juga catatan dalam perenungan untuk saya share kepada rekan-rekan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan firman Tuhan ini saya beri tema hidup dipenuhi roh bijaksana. Rupanya bijaksana perlu roh. Roh itu adalah sebuah kata atau satu kata. Kalau kata sosial atau kata bahasa umumnya itu disebut semangat, spirit itu semangat. Jadi artinya kita perlu semangat. Kalau kita tahu di dalam setiap event-event game yang ada dimanapun, dia perlu menyemangati. Bagaimana cara menyemangatinya? Masih tahu? Masih ingat? Asian Games, SEA Games, apalagi PON dan sebagainya, Olimpik. Jauh-jauh hari sebelum itu game diselenggarakan, untuk supaya semangat tentu ada namanya apa? Ada pemicu, yaitu api. Ya, api. Api itu diambil biasanya dari jauh sekali. Dulu kita tahu ada Asian Games kalau tidak salah di Jakarta dan melibatkan beberapa kota di dalam penyelenggaraan ini. Dan apinya diambil dari Papua kalau tidak salah, dari Papua. Itu api untuk menyalakan obor Asian Games ya, Asian Games. Tujuannya apa? Tujuannya menyemangati gitu loh. Nah, kata semangat diperlukan ada pemicu. Nah, pemicunya tentu sesuatu yang tidak dapat dibuat oleh tangan manusia. Mengapa? Kalau di dalam setiap event olahraga atau pertandingan itu perlu api yang dari alam. Bisa saja kan pakai korek api. Ya kan? Udah diambil dari jauh, biaya itu membuktikan ada namanya apa? Hasrat. Ya, ada intensitas hati. Itu semangat dimulai dari kita dulu. Kita berusaha dapatkan api itu. Api itu juga yang akan menyemangati kita di dalam beraga. Nah, kata semangat itu saya sangat senang. Kata semangat dalam bahasa Inggrisnya namanya apa? Antusias, ya, antusias atau spirit kan? Apa itu antusias? N itu di dalam theos, dari dua akar kata entheos, di dalam Tuhan. Theos itu Tuhan. Semangat itu adalah di dalam Tuhan. Nah, karena api itu simbolnya adalah Tuhan, pengapian. Nah, semangat itu sendiri adalah spirit. Untuk bersikap bijaksana. Karena bijaksana itu sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Maka diperlukan. Bijaksana itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kita lebih suka bijaksini. Ya, saya paling suka gunakan istilah kaukati. Egosentris. Itu bukan orang bijaksana. Orang bijaksana melakukan sesuatu takarannya, ukurannya, bukan apa yang mesti didapat. Kalau Anda lakukan segala sesuatu, tidak diukur apa yang didapat. Melainkan apa yang hendak aku lakukan. Itu sifat hakiki manusia. Loh, kok begitu pastor? Ekuivalen dari mana? Persamaan dari mana? Kan dunia gak mengajar begitu. Iya. Hukum dunia, ya kan? Patah gigi, ganti gigi. Darah, ganti darah. Nyawa, ganti nyawa. Itu dunia. Setelah dunia masuk ke dalam dimensi kerusakan. Kerusakan dunia itu bukan dunia yang rusak. Dunia mah gak bakal rusak. Ya kan? Bumi maksud saya ini. Gak rusak. Karena ciptaan Allah itu abadi selama-lamanya. Sampai pada Tuhan kalau dia memang mau sudah menghanguskan aja. Gak ada yang rusak. Tapi kenapa dunia ini cemar? Ya karena kerusakan mental manusia itu. Cara berpikir manusia itu.
Ketika cara berpikirnya yang keliru, pikirannya yang mencemarkan kehidupan. Coba. Ya, baru-baru saja kejadian yang sangat mengerikan dan memilukan. Saya belum ikuti beritanya, tapi tadi baru saya dengar. Hampir 200 saudara kita harus merenggut nyawanya akibat dari pikiran. Pikiran apa? Karena ada sesuatu yang dinyalakan, yang tidak biasa-biasa. Coba tiba-tiba lampu mati, satu aja teriak. Gedung bakal runtuh, semua lari keluar. Kalau ada 1.000, 2.000 orang sini dengan lorong yang sekecil itu, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Hanya pikiran aja kan. Kita pikir bakal rubuh. Rusaknya pikiran menyebabkan suasananya rusuh. Ya, segala sesuatu terjadi di tengah kehidupan itu akibat perang pikiran kita. Itu namanya perang idiom, perang ideologi, perang keinginan. Yang takarannya juga berdasarkan persepsi-persepsi dia aja, kebenaran yang dibangun sendiri. Nah itu, dunia rusak seperti itu. Lalu bagaimana kita mengkondisikannya? Sebagai anak Tuhan kan harus bijaksana. Ya, hari ini kita mau bahas tentang bijaksana. Bijaksana itu tidak mengukur orang dengan ukuran kita. Sikap Tuhan datang ke dunia ini, Anda kalau tahu, baca di kitab Filipi pasal 2 dari ayat 5 turunannya sampai ke ayat yang ke-9, tidak usah dibacalah ya. Ini saya tiba-tiba ingat aja. Kata Tuhan, supaya dunia damai. Ya dibilang apa? Yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia ini kuberikan. Artinya galian-galian dari dunia ini semuanya munculnya tidak memberi damai. Kalau dunia bisa beri kita damai, maka Yesus tidak perlu datang. Kalau sampai Yesus datang mengatakan, ku berikan damai shalom, berarti memang dunia gagal. Sadarlah sedikit kita. Kedatangan Tuhan itu bukan cuma hanya membangun agama jadi Kristen, kita semua rajin ke gereja. Enggak Pak Bu. Kekristenan itulah yang mengkristal perbuatan Kristus tidak bercahaya. Tanda kutip. Kekristenan. Karena kekristenan itu muncul dari tatanan keagamaan kan. Akhirnya kita ukur dengan, agama saya begini. Jangankan agama ketemu agama. Doktrin ketemu doktrin aja kita sudah konflik. Gereja pecah belah ya karena doktrin itu. Pemahamannya seakan-akan dia yang paling benar, yang lain salah. Terjadilah konflik kan begitu. Yesus apakah datang buat seperti itu? Termasuk kekacauan. Mana shalomnya? Terkadang kita bisa shalom satu sama lain luar biasa. Besok kita cakar-cakaran. Perang kita di mana? Perang kita di cyber. Ya, narasi-narasi sosial yang kita pergunakan sebagai alat merusak. Peperangan kita, pusat peperangan kita apa? Itu narasi sosial dengan kekuatan massa. Membangun opini, menarik simpati. Yang banyak kekuatan massa itu yang salah bisa jadi benar. Dan sesungguhnya bukan benar. Itu namanya pembenaran aja. Salah tetap salah. Kan begitu. Akhirnya timbullah kelompok-kelompok sekterian atau krastelisasi. Kelompok-kelompok. Masih bagus saya pakai istilah kelompok-kelompok. Ada yang gunakan istilah gelombolan-gelombolan. Mau marah tidak marah terserah. Kan lebih berbahaya. Lebih gak bagus gitulah. Kadang-kadang kita anak Tuhan juga seperti itu. Nah, kenapa? Karena ukurannya ke sini. Tuhan katakan, kenakanlah pikiran perasaanku. Wih, luar biasa. Ya kan di dalam Filipi begitu. Kenakanlah pikiran perasaanku. Kenapa? Aku yang Allah turun sebagai manusia. Pada mulanya manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan Dia. Rusaknya
manusia, mental yang rusak, terpisah dari Allah, hilang kebenaran, maka rusaknya hidupnya manusia jadi mati, imannya mati. Kenapa? Kebenaran dicuri, maka kehilangan gambar Allah. Manusia mulai membangun jati dirinya, meniru sana, tiru sini, kan kacau balau. Ketemu si A, bagus dia, ya, terobsesi, lalu terasimilasi, maka dari situlah menstimulasikan hidupnya serupa dengan dia. Coba kalau kita banyak kelompok-kelompok, walaupun sama-sama Kristen, juga masalah tuh. Karena memang begitu pertempurannya. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk menyatukan kita. Pikiran Tuhan itu harus kita. Pikirannya apa? Dia Allah, tidak menganggap setara dengan Allah. Lalu sekarang dia mengambil apa? Rupa manusia. Luar biasa Allah kita. Tadinya kita serupa dengan Allah. Kita rusak. Hilang gambar Allah. Tuhan kalau kita tuh jijik, maka dia katakan apa? Kita dari seenggok tanah yang seharusnya binasa. Tuhan rendahkan dirinya, mengambil rupa kita yang rusak itu. Bayangkan, pernah gak coba kita menyadari Yesus yang Allah turun sebagai manusia, mengambil rupa lo. Kalau bahasa gua orang Jakarta, lu punya rupa yang buruk itu, pikiran yang buruk itu. Ya ini bahasa saya ya, kelihatan lagi marah, bukan. Memang begitu. Kita ini muka nabi, pikirannya apa? Pikirannya picik, kaukati. Itu kan munafik. Muka nabi pikiran picik itu. Kan begitu, banyak orang begitu. Ya. Maka dia ambil rupa kita yang seperti itu, egosentris itu. Supaya terjadi apa? Membalikkan keadaan kita. Dari yang buruk itu menjadi mulia. Hanya satu kalimat. Satu kalimat dengan satu kata. Jadi hamba. Itulah sebab waktu kami sekolah dulu. Diminta merumuskan definisi kata hamba. Dan tiba Tuhan berikan hikmat buat saya. Apa itu hamba? Hamba, eksistensi hamba. Maksudnya eksistensi apa? Keadaan seorang hamba. Kita ini hamba. Harus, kata hamba itu melakukan segala sesuatu, menjawab kebutuhan orang sampai tuntas, itu baru hamba. Maka kata hamba itu pasti dikenakan satu kata. Kata hamba itu adalah humble. Merendahkan diri dalam bahasa aslinya. Merendahkan diri. Seperti apa? Keses. Keses itu bahasa Ibrani. Keses itu bahasa Ibrani, mungkin kita kenal keses itu seperti di rumah itu yang buat apa? Injakan kaki itu. Keses itu loh. Itu hamba. Itulah sebabnya ibu, ya, perjanjian saya, ibu gembala saya, dia bilang sama saya, Tony, saya nggak bisa buat banyak hal. Saya nggak bisa khotbah kayak kalian. Saya hanya bisa berdoa. Tapi kalau kehadiran saya di dunia ini bisa menjadi suami buat jadi istri buat suami saya. Bisa memberikan dia, mendukung dia, mensupport dia, berdoa buat dia. Walaupun saya jadi keset, dia bilang, nggak apa-apa. Kan kadang-kadang orang bisa cibir-cibir juga. Apa itu ibu gembala nggak bisa buat apa-apa? Itulah ibu gembala saya. Sebelum dia meninggal dia banyak bicara sama saya. Ketika saya mau ke Pontianak waktu itu, karena saya udah pelayan sini, saya mau balik Pontianak, kembali dari Kanada, saya ketemu dia lagi sakit di rumah sakit. Tony, baliklah Pontianak. Aku bilang, Bu, aku mau di sini. Ya, kami mau sama-sama di sini dulu lah. Karena saya tahu kondisinya sudah cukup berat. Berapa hari kemudian dia pulang. Itu kalimat yang saya dengar. Jadi hamba.
Kita jadi hamba. Jangan misahkan diri, Ton. Dunia butuhkan kalian. Jadi hamba. Allah yang akan muliakan kamu. Itulah orang yang bijaksana. Nah, ini diperlukan roh bijaksana, Pak Bu. Lakukan sesuatu, jawab kebutuhan orang. Siapa yang jadi hamba? Kita semua. Maka itu saya katakan para bisnismen, Anda hidup di kehidupan ini, bisnis, harusnya kita memposisikan kita jadi hamba. Kadang kita jadi bos, ya memang sih kita bos, tapi jadi hamba. Bukan kita dagang untuk cari untung, kita sedang melayani konsumen. Seperti melayani Tuhan, itu ibadah sejati. Kadang-kala kita di gereja, haleluya ya kencang gitu. Tapi kalau kita berbisnis, ukurannya keuntungan. Terkadang hal yang tidak boleh kita lakukan, kita perlakukan. Barang yang sudah tidak layak kita jual, kita jual. Kita pikir orang tidak tahu, tapi kamu tidak tahu bahwa kamu tahu kan? Hatimu tahu kan? Hatimu tahu, rohmu tahu, roh kita itu pelita Tuhan. Tuhan lihat. Nanti Pak Bu, pada saatnya tiba, kau akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk itulah malam ini kita perlu renungkan firman yang sangat penting ini. Hati-hati, kata Alkitab. Wajah pastor ngeri sekali. Hati-hati. Ya perlu begitu dong. Kalau enggak kan nanti, ya. Amsal pasal 20 ayat yang keempat. Sesuatu yang sangat penting pas kondisi saat ini di luar. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Musim dingin rupanya bisa menghambat orang membajak. Kata membajak itu adalah kuk. Kalau Anda tahu di dalam perjanjian lama, kuk itu yang dipasang di kebo. Ya, dipasang di sapi untuk apa? Membajak. Kalau yang namanya sapi kebo itu dipasang kuk, dia nggak kena cuaca. Yang penting kalau seandainya apa itu, yang di belakang yang suka pecut namanya apa? Pendati atau apa itu saya ya, tuannya lah. Begitu dia, dia jalan, dia nggak kenal musim. Mau dingin, mau panas, dia jalan terus. Tapi kalau kita manusia datang ke gereja juga seperti membajak loh. Kuk yang dipasangkan untuk melakukan sebuah tindakan profetik namanya. Kan mesti harus juga gitu. Ya, maaf lah ya kalau saya ngomong gitu nanti yang luar tidak sempat hadir karena hujan. Waduh pastor kenapa sih ngomong begitu? Tersindir lagi. Hujan, malas ke gereja. Halo? Kan seperti itu. Berarti yang datang lebih baik. Ya enggak juga. Pokoknya yang datang nggak datang pasti baik, Tuhan berkati, amin. Kurang semangat tepuk tangannya. Gimana spirit of success? Roh bijaksananya kagak ada, mau pengen roh sukses lagi. Dan kita berkata pada musim dingin si pemalas ini memang terminologinya bagus ya. Dia mengenakan kalimat musim dingin, si pemalas langsung itu tutup poin. Pasti dia nggak mau bajak. Boleh bilang sama kiri kananmu, kamu bukan orangnya dah. Ya, kamu bukan orangnya. Ya. Terus gimana? Bilang lagi sama samping kiri, orang itu saya kenal loh. Banyak alasannya. Inilah itulah. Pokoknya banyak alasan untuk tidak mau melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Dan kalimat berikutnya bilang apa? Anak kalimat berikutnya. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Setiap kita itu butuh. Ini saya berikan satu contoh yang sangat sederhana. Anak-anak muda kadang-kadang kurang bijaksana di dalam menata kehidupan. Saya katakan begitu bukan saya menghakimi, tapi pada umumnya. Ya kan?
Saya contoh sederhana aja, kalau kita keluar kota, keluar negeri, kemana saja perjalanan waktu kita yang seringkali mengalami perubahan iklim atau cuaca, kita ngerti apa yang harus kita persiapkan. Vitamin, ya, kemudian obat-obat yang biasanya darurat, ya, mungkin anti sakit perut, panas dalam. Biasanya saya suka kemana-mana bawa apa? Bawa jamu. Jaga mulut, bukan. Ini jamu beneran. Ya kan. Nah, kadang-kadang anak-anak muda ini kurang memperhatikan. Terus kalau sampai di satu tempat karena perubahan cuaca, pasti dia datang tuh cari. Pastor, ada itu enggak? Apa itu? Jamu. Kata si A, jamunya bagus. Kita kasih. Berarti perlu enggak? Perlu. Ngerti enggak maksud saya? Seringkali kalau kita mau kemana-mana yang dipersiapkan cuma hati, pengen senang-senang. Hal-hal yang penting tidak dipersiapkan. Ini salah satu contoh. Buat anak-anak muda, suka tidak suka perjalanan waktu pada satu hari Anda membutuhkan namanya pasangan hidup. Kata kitab, tidak baik hidup seorang diri. Baik pria atau wanita. Di saat kita usia muda, apa yang kita persiapkan? Pengenalan akan Allah jauh lebih baik. Sebab pada saat waktu engkau mengenal Allah, kamu bisa mengenal siapa kamu dan pasangan kamu yang model apa. Kita nggak pernah kenal Allah, dibatasi pola pikir kita yang keliru dan kita tidak kenal diri kita. Lalu yang kita tahu cuma yang cantik, yang ganteng. Cantik banyak, ganteng banyak. Belum tentu dia benar. Kalau kita mengenal Allah, kita tahu siapa, lalu kita mempunyai terang hati kita yang mengkoding. Ngerti kata coding ya? Merekam siapa yang Tuhan berikan kepada. Begitu ketemu namanya sinenos. Dalam bahasa kita apa? Perkawinan. Sinergi bahasa ilmiahnya. Karena pengenalan akan Allah. Kita kalau disuruh seminar pranikah enggak mau, tunggu nanti saat mau pengen nikah baru belajar, buru-buru. Itu pun kadang-kadang sudah tersandung duluan. Langsung sudah diwisuda sebelum nikah dapatlah titel MBA. Bilang samping kiri kanan yang muda, jangan terjadi pada kamu ya. MBA memang bagus tetapi enggak terlalu cocok kalau kita kena seperti itu. Kenapa? Karena waktu dia musim dingin, ya kan? Dia nggak pernah mau membajak, tidak mau menabur, maka nggak bisa menuai. Ini anak muda. Itulah sebabnya datang ke gereja, belajar benar-benar. Kalau kurang ngerti tanya, itu penting modal hidup kita. Terkadang kita datang ke gereja cuma numpang. Numpang apa? Numpang senggol-senggolan. Karena papi mami pasti izinkan kalau saya ke gereja bersama si dia. Kok pastor bisa ngomong pengalaman? Enggak, saya ya nikah sebelum saya masuk gereja. Pacaran 2 tahun, ketemu 3 kali. Enggak ada handphonean. Pakai apa? Pakai mimpi aja. Telepati. Sekali kena langsung jadi. Kita kadang-kadang sudah pacaran bertahun-tahun, baru pisah 1 bulan, langsung surat datang. Udah kita pisah aja ya. Pisah apa? Pisah kota, aku belajar kamu belajar. Bukan, pisah selama-lamanya. Aduh. Kadang datang ke pastor, pastor tolong aja tinggalin dia. Siapa yang tinggalin dia? Itu dia tuh, dulu janji mau nikahin saya, sekarang dia bilang pisah. Pisah kota, kan dia sekolah, bukan pisah selamanya. Bagus saya bilang. Daripada nanti kamu sudah nikah babak belum baru pisah. Lebih baik pisah sekarang. Ya pastor, kenapa begitu? Iya benar kan? Kamu udah tahu wataknya keluar kan? Halo anak muda. Jangan mudah tersandung. Jadilah muda orang yang berubah menjadi alat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, mengubah dunia. Amin. Ini anak muda. Berkat buat kalian. Jadi masa kita menabur. Saya melayani seorang anak Tuhan. Dia marah sama bapaknya. Marah sama keluarganya. Kenapa dia marah? Karena setelah dia dewasa, dia nggak bisa dapat kerjaan. Taruhlah dapat kerjaan yang tidak terlalu baik. Apa sebab?
Karena dia pendidikannya sangat minim. Saya coba telusuri, kenapa dia nggak sekolah? Apakah orang tuanya tidak mampu? Rupanya orang tuanya memang sih tidak terlalu mampu-mampu banget. Kakaknya bisa. Tapi orang itu karena pergaulan, dia kepengen sekolah yang high class karena ikuti teman. Kalau nggak yang high class dia nggak mau. Kalau mau sekolah cari bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Terlalu banyak bahasa dia kepengen, tapi nggak jadi semua bahasanya. Ada cuma satu bahasa, penyesalan aja. Begitu pada saat dia sudah dewasa, mau sekolah lagi, sudah nggak bisa. Melamar kerja, zaman dulu ya, beberapa waktu lalu, sertifikat itu sangat penting. Tapi ke depan, sertifikat juga penting. Tapi bukan lagi sertifikat saja, nilai. Sekarang sudah banyak perusahaan pakai nilai, ada fit and proper test. Anda bawa sertifikat kamu, apalagi zaman sekarang banyak dokter online, banyak insinyur online, banyak sarjana hukum online. 2 tahun ini meluluskan banyak sarjana-sarjana online. Saya bilang lama-lama jadi OON. Lalu muncul sebuah ide dari seorang pejabat. Dia bilang nggak apa-apa. Tetapi fit and proper test. Fakta berbicara. Dunia butuhkan orang yang jenius. Bagus saya bilang. Dia bilang, Ton, dunia perlu orang jenius. Oh iya, tahu nggak apa itu jenius? Jenius itu asal kata dari Ginesco. Artinya mengasihi, mengenal Allah, mengasihi Allah. Berarti semua orang butuh orang jenius, butuh orang yang mengasihi Allah. Kalau orang yang mengasihi Allah, dia ada di dalam Allah. Entheos. Jadi antusias, semangat, artinya spirit of success. Bijaksana. Saat waktu dikerja, dia tidak ukur dengan apa yang dia mau. Tapi dia ukur apa yang harus dia kerjakan. Kehendak mulai yang jadi, bukan kehendakku. Maka itulah mujizat, keajaiban. Sehingga kita kena kehendakku yang jadi. Bukan mujizat, kujizat kebalikannya. Tahu kujizat? Yang penting ini. Lakukan segala sesuatu berdasarkan apa yang ingin didapat. Saya kadang-kadang juga harus sadar dalam pelayanan. Biasanya yang paling gampang nyuruh-nyuruh minta-minta kita kan tanda kutip orang yang berduit. Betul nggak? Beranilah ya minta-minta juga suruh kita. Kita layani juga. Lalu dikasih amplop. Boleh terima nggak? Ya nggak salah lah kalau dikasih amplop. Terus saya kadang-kadang berpikir. Terus yang nggak punya duit nggak berani minta kita. Yang nggak dikasih amplop. Betul kan? Karena dia nggak pernah minta, dia nggak kasih amplop. Lama-lama akan ada dikotomi. Seakan-akan yang tidak berduit kita tidak mau melayani. Dan kadang-kala ini bisa membuat pengaruh yang negatif bagi pelayan Tuhan. Sehingga dia cari, oh itu minta langsung pergi. Nah saya seringkali suka ngomong sama diri saya. Jangan begitulah Ton. Tapi kadang-kadang saya jadikan guyonan. Kalau disuruh berapa dia mau bayar. Nyak bilang sama saya, jangan ngomong begitu dong. Lu mata duitan. Orang tahu pasti saya bercanda. Saya tahu di mana bagian saya kalau pergi dapat duit, tapi saya batasi diri saya. Dan itulah sifat orang bijak. Tapi bukan berarti tidak boleh melayani orang berduit. Melayani ukurannya bukan apa yang kau berikan, kepada apa yang saya berikan kepada Anda. Itu kata intinya. Dari mana? Kita mesti belajar. Di masa-masa sukar. Nah sekarang kita tahu bahwa kita sedang masuk di suatu dimensi peralihan. Kita akan masuk ke dalam satu kondisi. Kalau kita tahu bahwa kondisi akan datang itu bukan kita yang ngomong lagi sekarang. Dunia sudah memulaikan memperlihatkan ada indikasi ke situ. Sebagai orang bijaksana, oh dunia saja tahu. Tuhan bilang, baca tanda-tanda. Jangan pakai yang terlalu ahli.
Jangan terlalu menggunakan cara berpikir yang terlalu tinggi. Dengar aja orang-orang bijaksana yang sebut pemerintah-pemerintah. Mengingatkan kepada kita. Para rohaniawan yang diurapi Tuhan. Selalu mengingatkan kepada kita. Nah, saat musim dingin kita mulai bajak. Seorang Perdana Menteri dia menghimbau rakyatnya. Saya tidak sebut negara mana. Saya mau nangis juga. Kenapa saya mau nangis? Dia baru bicara sekarang, tapi Tuhan ngomong sama kita dari tahun lalu. Tuhan bilang sama saya, Ton, apa yang kamu minta? Luar biasa. Coba kalau anak muda dikasih tahu sama apa yang kamu mau minta. Terus biasanya anak muda kalau belum punya jodoh, Tuhan saya mau pasangan hidup. Juga gak salah sih. Dia kasih pasangan hidup, itu keinginanmu. Tapi kamu belum tahu. Udah saatnya belum kamu nikah. Ya kan keinginanmu kan. Kalau kamu udah punya jodoh, Tuhan tanya, apa yang kamu mau dari aku? Terus kamu bilang apa? Tuhan, aku mau rumah karena mau segera nikah. Dikasih rumah, dikasih mobil, dikasih uang banyak, langsung nikah. Padahal belum saatnya boleh nikah. Usianya masih minim sekali. Baru ganti dari celana biru ke celana abu-abu. Sudah mau nikah. Karena uang banyak. Kan Tuhan tanya kan, lu mau apa dari gua nih? Ini bahasa saya ya. Minta duit Tuhan, dikasih duit, dikasih rumah, langsung nikah. Dia pikir dengan uang bahagia. Ya kan? Dan seperti itu. Tapi saya ajarin buat Bapak Ibu, tanamkan sikap ini. Jangan minta yang lu mau. Kalau Tuhan tanya kamu, apa yang kau minta dari aku? Bilang, Tuhan kehendakmu yang jadi. Jadi bukan kita yang kita ukur. Itu orang bijaksana. Seringkali kita nggak minta, nggak disuruh aja kita tilep. Tahu nggak tilep? Tahu tilep kan? Ngambil tanpa permisi itu namanya tilep. Tahu lah sini orang ngerti nggak bahasa tilep? Ngerti nggak tilep? Oh ngerti ya. Kayak sama ya bahasa kita ya. Bukan haknya aja ditilep, alasan macam-macam. Ya kan? Mobil sudah di gudang, udah nggak tahu berapa tahun nggak ada, tetap laporannya bonnya masih ada bensin. itu yang dulu sering kali terjadi di pabrik itu. Ya, karena saya pernah di situ kan. Itu saya nggak suka yang gitu-gituan. Itu namanya tilep, uang bensin, uang ini, uang itu gitu. Nah ini dia. Jadi saya ajarin, jangan ukuran kita, Tuhan kehendakmu yang jadi. Waktu saya bilang kehendak Tuhan yang jadi, Tuhan kasih lihat sebuah kebahagiaan loh Pak Bu. Kalau saya habis nonton sebuah film, saya tidak sebutlah nama judul film. Terus saya nonton lalu saya cerita itu film luar biasa. Sangat luar biasa. Pesan moralnya tinggi banget. Pesan macam-macam kamu dapatkan. Pasti semua akan ke sana nonton, betul? Saya baru cerita aja kemarin. Waduh, saya kok nggak nonton? Ya saya juga nggak nonton. Saya dikasih tahu doang, saya bilang. Apa judul film? Ya nggak tahu lah. Tapi heran loh yang terhadap itu orang suka banget. Tuhan kasih kamu lihat lebih dari film. Bahwa saat waktu Tuhan bilang apa yang kamu minta. Saya bilang Tuhan kehendakmu dikasih lihat alam dunia kita Pak Bu. Dunia kehidupan kita kering kelontang. Manusianya bagaikan ikan yang mati. Pada kita semua masih hidup. Iman kita seperti itu bos. Saya salah ngomong aja bisa membuat orang kecewa lalu pindah gereja loh. Itu menandakan imannya belum dibangunkan. Padahal gak ada niat apapun. Itu realita dunia kita yang tidak kita lihat. Gak ada alat loh, saya bisa kasih ukur. Saya gak bisa perlihatkan apa yang sedang terjadi di alam ini yang begitu buruk. Ya biar orang ahli lah yang ngomong. Dunia sekarang sedang membela kebenaran, bukan membela, sedang memperlihatkan apa yang Tuhan kasih tahu. Orang-orang dunia yang cerita, para ahli cyber, para ahli teknologi, para ahli ini
para menteri, para presiden, para raja seluruh dunia sedang bicara tentang apa yang Tuhan kasih kita lihat. Tapi kadang kita masih nggak sadar, kita tidak mau mulai membajak apa yang harus kita bajak. Di jam 10 tadi saya bicara, bajak, tumbuhkan imanmu yang mati. Iman yang sejati, iman yang murni itu penting. Iman yang murni menghadapi semua tantangan, kita tetap kuat. Amin. Nah ini juga, apa yang kita tabur Pak Bu? Maka kita kata, jangan sesat loh. Tabur. Coba kita lihat lagi. Memang manusia itu pada hakikatnya itu harus membajak. Jadi kita tidak diciptakan oleh Allah itu cuma ongkang-ongkang. Ngerti kata ongkang-ongkang? Apa itu? Bahasa apa ya? Ongkang-ongkang katanya. Ya reha-leha aja. Bereha-leha. Ya, senang-senang. Memang ikut Tuhan itu senang, tapi bukan untuk senang-senangan gitu loh. Nah, karena kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 dikatakan manusia, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya apa? Hakikat manusia itu memang diciptakan Allah untuk bergerak, mengusahakan. Kata mengusaha sini itu mengacu kepada dua hal. Pertama, menghasilkan sesuatu dari alam. Tetapi yang utama dari itu adalah sifat usaha itu dalam bahasa asli itu adalah ibadah. Kamu bisa ngerti? Kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Yang anak muda, pacaran itu ibadah loh. Siapa yang belum nikah? Coba tangan diangkat. Kalau tidak angkat tangan tidak bisa nikah lagi. Semua terangkat. Ini pastor Adam lagi. Ingat, Anda kalau pacaran itu ibadah. Ya, ibadah. Artinya apa? Lakukan segala sesuatu yang tulus ikhlas, itulah kesucian. Buat dia, seperti buat dia. Kalau kamu pegang tangan pasanganmu, boleh enggak? Pegang tangannya seperti kamu pegang Tuhan. Jangan sembarangan. Boleh enggak yang aku pegang tangan? Ya bolehlah kalau pegang tangan, kenapa salah? Ya, apakah pegang tangan langsung dosa? Enggak sih, kata kitab. Abraham menghampiri Sarah langsung hamil. Ya kalau kamu menghampiri saya nanti saya hamil. Yang duduk tetangga, ayo pisah-pisah. Itu kan bahasa kiasan. Pegang tangan gak apa-apa. Pegang-pegangan itu yang ada apa-apa. Paham toh? Nah seperti itu saya katakan kepada kita semua. Usaha apa saja, kerja, belajar, Anda duduk, Anda jalan, itu namanya apa? Bergerak, itu ibadah, standar ukurnya sorga. Pasti Allah intervensi. Heaven on earth. Karena kita lakukan semua karena Dia. Itu namanya worship. Itu pada hakikatnya. Kalau enggak, kenapa ayat ini memperingatkan kepada kita? Rasul Paulus menuliskan ini, bagus sekali ini. Bagus sih, bagus waktu saya jalan terus. Oke, saya tutup dengan ini aja. Supaya nggak usah lama-lama, ya. Ada dua hal yang saya mesti sampaikan. Kita mulai dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nggak ada amin. Ya. Kurang semangat rupanya. Janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wah, masih ada kata lemahnya di sini. Berbuat sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan menuai apa yang Tuhan tuliskan buat kita.
baik dan buruknya itu. Luar biasa nggak? Luar biasa. 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini gereja kita sedang ada gerakan misi. Kita punya komitmen dengan Tuhan, membawa berita tadi kehendak Allah kepada seluruh orang percaya. Tapi kita tidak bisa lakukan, kita tidak bikin KKR kemana-mana. Kita mau berjumpa dengan hamba-hamba Tuhan biar mereka mendapatkan pencerahan dari kita. Maka gerakan misi ini harus dijalankan. Misi merupakan nafasnya gereja. Apalagi gereja Sam 21, keluarga yang berhati misi. Ya, jadi kita terlibat di dalamnya. Terlibat bagaimana? Doa dan dana itu penting ya. Pagi tadi saya lontarkan ini, luar biasa banyak orang punya hatinya punya beban. Bahkan ada seorang ibu, dia mengumpulkan uang atau apa, pokoknya dia punya uang segitu-gitunya, baru pengen deposito atau beli emas untuk masa depannya karena dia tahu mau mulai krisis. Jadi beli emas saja lebih baik. Tapi ketika Tuhan sentuh hatinya, maka kita suka nyanyi, sentuh hatiku. Tapi kok nggak tersentuh-sentuh, maka perlu nyanyi lagunya itu, lagunya Kakang Agim, ya kan? Bilang apa dia? Jagalah hati, jangan kau nodai, jangan kesentuh-sentuh. Udah banyak sentuh sana sentuh sini, disentuh juga tidak terasa lagi, ya kan? Nah itu dia. Jadi disentuh hatinya langsung dia berikan persembahan misi. Penutup. Amsal pasal yang ke-20, ya perhatikan, taburan itu penting ya. Amsal 20 ayat 5, tadi kan Amsal 20 ayat 4, ini sebenarnya kata kuncinya. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Rancangan Allah. Kasih tahu dong kiri kan, hei, potensi yang Tuhan ciptakan dalam dirimu itu luar biasa. Bagaikan apa? Air yang dalam. Tetapi enggak serta-merta. Kalimat berikutnya apa? Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Artinya apa? Orang yang bijaklah bisa menimbanya keluar. Pak, Bu, kalau kita lakukan segala sesuatu memenuhi hati kita, kita sedang meracuni hati kita. Kita sedang merusak hati kita. Kalau kita bisa lakukan sesuatu ukurannya memenuhi kebutuhan orang lain, kita sedang mengaktifkan hati kita untuk bereproduksi tanpa batas. Jadi kalau kita berhenti berbagi, berhenti berbuat baik kepada orang lain, kata kita jangan jemu-jemunya berbuat. Kalau kita berhentilah hatimu bereproduksi. Wow. Terlalu kejam nggak khotbah saya? Firman Tuhan kan ngomong begitu. Maka jangan berhenti. Orang bijaksana tidak boleh berhenti berbuat baik. Datang ke gereja juga berbuat baik. Doa juga berbuat baik. Ikuti semua program gereja. Pemuritan, NIP, ya, New Life Celebration. Itu berbuat baik. Walaupun kita lakukannya dengan berat, ingat Pak Bu, pada masanya engkau akan menuai dari Tuhan bagi hidupmu. Tahu ya Yusuf, dia bukan orang yang terlalu enak-enak banget dalam hidupnya. Tapi dia bisa membawa sebuah perubahan dua bangsa. Bahkan menolong dunia di dalam masa krisis. Yusuf. Karena dari kecil dia sudah connect dengan sorga. Namanya divine connection. Maka terjadilah namanya apa? Divine explosion. Ledakan ilahi. Sikapnya siapa? Yusuf itu seperti Raja Wali yang dikatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 31.
Orang yang menanti-nanti Tuhan itu ada apa? Orang yang bajak hatinya. Maka hidupnya seperti apa? Raja Wali, terbang tinggi. Raja Wali itu mempunyai 4 tipikal. Terbang tinggi itu statusnya iman. Dan dia memiliki mata yang tajam, memiliki gambaran, vision, impian. Apa yang paling hebat Raja Wali? Cakarnya. Execution. Kalau ketemu badai, dia langsung masuk ke kolong rumah. Itu ayam. Tapi justru Raja Wali ketemu badai, inilah permainanku. Dia mengadakan apa? Integritas sayapnya, keseimbangan. Berarti ada 4. Apa itu? Iman. Yang kedua apa? Impian. Orang bicara pasti punya iman. Standarnya, teratanya di atas. Kalau Anda punya iman, Anda punya visi. Punya impian di hidupmu. Impian itu menciptakan pengharapan. Dan pengharapan bukanlah pengharapan kalau tidak mempunyai kemampuan untuk mengeksekusinya. Kemampuan. Sebab Alkitab kata, bila mana hati kita, jiwa kita melekat kepada Allah, engkau akan diberi hikmat. Hikmat mengerjakan pengetahuan dan kemampuan. Amsal menulis seperti itu. Cakar. Dia kalau nangkap mangsa tak bisa lepas. Dan yang keempat, sayapnya adalah pertahanan menghadapi badai. Itulah integritas. Saya ingat bapak saya bilang, Ton, le ho mki tiao mek kai. Le boleh hilang semuanya dalam hidup ini. Tapi satu hal yang tidak boleh kamu hilang adalah sengeng, artinya integritas. Kalau kita kehilangan integritas dalam hidupmu, artinya kita sedang menggali kubur sendiri. Mati sebelum mati. Khotbah saya malam ini memberikan sebuah motivasi dan memberikan Anda impartasi spirit. Saya percaya jikalau Bapak Ibu yang hadir maupun di rumah, nangkep aja. Di musim-musim apapun, kamu tidak usah diganggu oleh musim. Musim itu adalah dinamika. Yang terpenting hati kita mengelola musim itu sesuai dengan masa depan. Yang kita lihat perjanjian Allah ke depan. Jangan lihat apa yang sedang kita alami. Itu terkadang hanya fata morgana. Sebentar akan berlalu. Tadi hujan, bentar lagi juga berhenti. Kalau nggak berhenti bentar, besok juga berhenti. Kalau dia nggak berhenti, kamu yang berhenti karena kebanjiran. Ya toh, kalau nggak berhenti, kelelap ya habis kamu yang berhenti. Ya kan? Pasti ada sifat berhenti di dalam hidup ini. Yang penting kita boleh berhenti dalam kondisi apa? Yesus Kristus Tuhan dipermuliakan. Dan disitulah saya berhenti berkhotbah. Mari bangkit berdiri Pak Bu.